Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu dari konten saya ternyata diblokir oleh pihak YouTube karena di-request oleh salah satu channel ya. Karena memang di konten itu saya ambil cuplikannya Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang membahas tentang tahlilan, menjawab pertanyaan jamaahnya tentang kekhawatiran dia takut masuk neraka gara-gara melaksanakan tahlilan. Saya akan ulangi beberapa bagian-bagiannya saja, dan tentu saya tidak mau lagi pakai cuplikan orang tersebut. Di konten itu Ustadz Khalid Basalamah ini ditanya tentang orang yang khawatir masuk neraka, khawatir dosa karena melaksanakan tahlilan. Memang Ustadz Khalid tidak menjelaskan, tidak menjawab bahwasanya ya Anda masuk neraka gara-gara tahlilan. Tetapi Ustadz Khalid menjelaskan bahwasanya tahlilan itu bagus kalau diartikan sebagai zikir. Yang menjadi masalah adalah ketika melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah ketika ada orang meninggal lalu datang berkumpul-kumpul, ajak sahabatnya lalu berzikir di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dan sebagainya. Terus Pak Khalid ini juga bertanya, apa ruginya kita ikut apa yang dilakukan Nabi saja? Artinya kalau nggak dilakukan Nabi kita nggak usah kerjakan, kita kerjakan yang dilakukan Nabi saja. Maka saya jawab sederhana begini, sangat disayangkan kalau ada orang yang bertanya apa ruginya mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Seolah-olah apa yang dikerjakan Nabi ini sesuatu yang tidak jelas, sehingga pertanyaannya apa ruginya. Sesuatu yang ditanya apa ruginya itu kan sesuatu yang tidak penting, cuma tidak merugikan. Tidak penting tapi tidak merugikan. Ya kalau bertanya apa untungnya lebih parah lagi sebetulnya. Jadi kamu tanya apa ruginya itu sesuatu yang tidak jelas manfaatnya, hanya mungkin tidak rugi kan begitu. Sama dengan kamu disuruh-suruh terus apa sih ruginya cuman ke pasar, seperti itu gitu. Seolah-olah apa yang dicontohkan Nabi hal yang sederhana, gampang gitu. Nggak ada ruginya kita laksanakan gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Padahal kalau kita mau mencontoh Nabi, melakukan apa yang dilakukan Nabi, itu bukan hal yang sederhana Pak. Nabi kalau sholat malam itu rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Al-Imran. Terus ketika sujud itu setara dengan 100 ayat lamanya. Makanya sampai ada riwayat Nabi kalau sholat kakinya bengkak. Itu niru Nabi. Kalau kamu mau niru Nabi ya seperti itu gitu loh. Kamu sholat malam yang dibaca kulhu, udah gitu sujud tidak sampai 1 menit 2 menit. Terus ngomong apa ruginya ikut Nabi, seolah-olah mengikuti Nabi itu hal yang mudah, simple itu. Enggak begitu Pak. Kalau konsisten dengan bahasa, apa susahnya ikut Nabi? Ikut Nabi itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu sholat kita itu bukan ikut Nabi kalau kata Gus Bah, cuma mirip. Cara bacanya Nabi bagaimana, hudur hatinya, hudur khusyuknya bagaimana. Kita kalau sholat tidak akan pernah bisa persis seperti Nabi. Tidak akan pernah bisa kita ikut sholat Nabi. Yang kita bisa lakukan hanya meniru semampu kita. Makanya batasan dalam fikih, sholat itu sah bukan ketika sama dengan sholat Nabi. Tetapi ketika sudah mengikuti apa yang masuk rukun, sudah sah. Itu Pak beragama begitu. Kalau kewajibannya adalah kamu melakukan semua yang dikatakan Nabi, mampus kita. Nggak akan bisa. Bagaimana Nabi menjaga ucapannya, bagaimana Nabi menjaga sikapnya, bagaimana Nabi menghindari dosa. Itu kan sunnah Nabi semua. Jangan lalu menekan-nekankan sunnah Nabi ini sesuatu yang sederhana. Justru hanya ketika ingin meninggalkan sesuatu. Justru hanya ketika tidak mau tahlilan. Ketika tidak mau melaksanakan Isra Mi'raj misalnya. Ketika tidak mau melaksanakan baca Yasin malam Jumat misalnya. Terus kita bawa-bawa, apa susahnya? Ikut Nabi kan kurang ajar itu. Dijadikan tameng saja. Ya, dijadikan pembenaran saja gitu. Seolah-olah ikut Nabi itu gampang. Bagaimana caranya? Ya nggak usah tahlilan kan begitu. Itu kajian persuasifnya.
Kalau kajian ilmiahnya sederhana. Ibadah itu ada dua. Ada mutlakoh, ada muakkotah. Muakkotatun al-ibadatu al-muakkotatu. Kalau namanya mutlakoh itu kapan saja. Sama dengan sholat mutlak itu kapan saja. Kalau ibadah muakkotah itu ada waktunya. Waktu itu torfani, dua sisi. Bidayahnya kapan, nihayahnya kapan. Sholat zuhur misalnya dari jam 12 sampai jam 3. Asar dari jam 3 sampai jam 6 misalnya. Maghrib itu namanya ibadah muakkotah. Haji dari tanggal berapa. Puasa dari habis fajar sampai maghrib. Itu namanya muakkotah. Tidak bisa kamu puasa dari maghrib sampai isya, lucu. Tidak bisa kamu haji di bulan maulid, lucu. Nah selain itu tahlilan, ya. Baca Al-Quran, baca sholawat, zikir, mendoakan orang, itu ibadah mutlakoh. Kalau sudah mutlakoh, maka tidak ada batasannya di mana dan kapan. Maka dengan begini, tidak heran kita saksikan Imam Syafi'i setiap bulan puasa, satu malam itu khatam 2 kali. Sehingga kalau 30 hari selama bulan puasa itu khatam 60 kali. Dan itu semua dibaca di dalam sholat. Tidak pernah itu dicontohkan Nabi. Tetapi prinsipnya adalah membaca di dalam sholat itu ajaran Nabi. Al-qiraah fi sholah, kan? Setelah Fatihah membaca itu ajaran Nabi. Perkara yang dibaca, apakah lebih banyak atau lebih sedikit, nggak ada urusan. Nabi tidak pernah sehari sholat khatam Al-Quran 2 kali, nggak ada. Tidak ada, riwayat pun tidak akan pernah ada. Imam Ahmad itu kalau sholat, mesti mendoakan Imam Syafi'i. Apakah ini diajarkan? Ya nggak ada contohnya Nabi mendoakan Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'inya belum ada. Apa Nabi setiap sholat mendoakan seseorang tertentu? Nggak ada begitu, nggak ada. Tetapi prinsipnya apa? Ketika sholat, ada momen-momen tertentu di situ. Misalnya ketika sujud, boleh minta apa saja. Itu ada hadis nabinya. Makanya kata Bin Bas, bahkan ulama karya itu, kamu ketika sujud minta apapun boleh, termasuk minta keselamatan atau minta kebaikan untuk seseorang. Namanya apa saja. Jadi gitu. Jadi beragama itu bukan terpatok kepada mencontoh perilaku Nabi, bukan. Agama ini ada dasarnya. Agama ini ada aturannya. Kalau agama itu hanya plak-plak melakukan yang dilakukan Nabi, meninggalkan yang tidak dikerjakan Nabi, berarti hadis itu hanya satu, yaitu hadis fi'li. Berarti panduan kita hanya pekerjaan Nabi, tidak pernah berupa ucapan. Lucu orang beragama seperti itu, lucu, nggak masuk akal. Ajaran Nabi itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa kesetujuan. Artinya apa? Bisa saja Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Misalnya ketika Nabi menjelaskan tentang haid. Pernah Nabi haid? Pernah prakteknya? Nggak pernah. Nabi menjelaskan tentang misalnya hal-hal yang berkaitan dengan zakat mal. Nabi tidak pernah zakat mal. Misalnya ngasih zakat perdagangan. Nabi tidak pernah zakat tijarah. Tapi Nabi menjelaskan itu. Terus apa susahnya kita tinggalkan apa yang tidak Nabi kerjakan? Kita kerjakan yang Nabi kerjakan saja. Ya sudah, kamu nggak usah zakat mal. Nabi tidak pernah zakat mal. Kamu tidak usah kurban pakai sapi. Nabi kurban paling mentok pakai kambing, nggak pernah pakai unta. Sudah, rusak agama ini, rusak. Sehingga kaidah ulama itu yang paling top itu at-tarku la yadullu ala tahrim. At-tahrimu la ya'ti bi mujarradi at-tarki. Tidak dikerjakan bukan berarti haram. Tidak bisa mengisbat sesuatu itu hukumnya haram hanya karena satu alasan, yaitu tidak pernah dikerjakan Nabi. Itu begitu cara memahami beragama itu simple. Simple. Selama ada dalilnya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan Maulid Nabi ada dalilnya. Secara umum. Imam Asyuti mengatakan Maulid Nabi ada dalilnya. Nabi tidak pernah mencontohkan, si goblok. Bukan lagi bicara contoh Nabi, tapi sudah keumuman dalil. Misalnya Nabi bersyukur dengan berpuasa. Puasa itu ibadah. Oh berarti kalau ibadah berarti bisa bentuk lain, sujud, bisa tilawah, bisa sodakoh, bisa dengan cara memberi makan. Itu kita laksanakan ketika bulan Maulid. Apa yang kita syukuri? Dapat karunia. Kita punya Nabi.
Kita mengingat waktu kapan Nabi lahir, itu sesuatu yang oleh Nabi dicontohkan ketika mengingat waktu kapan Nabi Musa bebas dari kejaran Fir'aun dengan berpuasa. Seperti itu Pak ya. Jadi ulama berdalil seperti itu. Jangan lagi tanya apa Nabi pernah mencontohkan. Dan ketika bicara hukum haram dikaitkan dengan tahlilan, bukan tahlilannya yang haram, tapi kalau tahlilan itu ada konsumsi yang berasal dari harta anak yatim, maka memakan konsumsinya itu haram, bukan lalu tahlilnya haram. Paham? Paham. Atau misalnya tidak haram, makruh, karena seharusnya yang dikasih makan itu yang meninggal, apa keluarganya, tetapi kita datang kok malah yang meninggal yang ngasih makan kita, hukumnya makruh. Berarti ini kemakruhan di dalam tahlilan yang biasa kita laksanakan, bukan tahlilnya yang makruh. Belum. Kamu sholat, menoleh, hukumnya makruh. Apa lalu sholat kamu makruh? Enggak, nolehnya yang makruh. Ya sudah, kamu nggak usah noleh, sudah tahlilan jangan dikasih makan dari keluarga yang mati. Kan bisa itu. Lalu kenapa tahlilannya yang mau dihukumi haram? Ya. Bahkan ada yang bilang Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan, ada yang bilang 4 madzhab mengharamkan tahlilan. Ngoceh pakai kitab al-um, setelah dibuka kitab al-umnya aneh-aneh ya. Jangankan yang serumit itu, yang sederhana aja pleset-pleset ya. Seperti itu kira-kira, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.